Perkenalkan, aku Vivi, seorang apoteker yang saat ini bekerja di salah satu industri farmasi di Yogyakarta. Aku juga saat ini sedang melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Langit masih berwarna biru, awan masih menghiasi langit, dan matahari masih menyinari bumi. Tak ada yang berubah dari aktivitas alam semesta, hanya kehidupan manusia yang harus berubah. Ketika pandemi COVID-19 ini melanda, aktivitas keseharianku sebagai karyawan maupun sebagai mahasiswa banyak sekali yang berubah. Yang biasanya bekerja ke kantor, mungkin sekarang tidak setiap hari lagi ke kantor. Sebagian lagi mungkin masih WFH atau work from home. Terus bagi yang meeting atau mengadakan acara, sekarang sudah beralih ke serba online. Bagi yang kuliah juga udah nggak ke kampus lagi, tetapi sudah kuliah online. Bahkan tidak sedikit juga yang kehilangan pekerjaan atau berkurangnya aktivitas mereka sehingga kebanyakan di rumah dengan tidak melakukan apa-apa. Karena kita di rumah aja untuk mencegah persebaran virus ini, mungkin bagi beberapa orang merasa hidupnya tidak berguna, sehingga ada tagline yang berbunyi, tetaplah hidup walau tidak berguna. Seharusnya kita sebagai generasi milenial tidak setuju ya. Meskipun kita di rumah aja, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, atau kerjaan kita hanya rebahan, terus nonton film, sesekali scroll Instagram. Kita tetap bisa produktif kok, dan memanfaatkan momen di rumah aja sebagai peluang munculnya ide-ide baru untuk berkarya, menggali potensi mandiri, serta berinovasi. Tidak mudah keluar dari zona nyaman. Jika boleh memilih, tentu hidup normal yang menjadi pilihan. Menjalani kenormalan yang baru sudah suatu keharusan. Semua semata-mata agar dapat bertahan hidup. Tahun ini ada yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Biasanya pada 17-an kita selalu mengadakan lomba yang sangat meriah, seperti lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, lomba balap karung, dan lomba lain-lainnya. Tapi karena kita tahun 2020 ini sedang dilanda pandemi, yaitu COVID-19, sehingga tidak dianjurkan untuk kita semua mengadakan lomba-lomba yang bersifat kumpul-kumpul. Meskipun tidak ada lomba-lomba yang seperti biasanya, tapi kita tetap harus produktif dan ikut merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Banyak kok lomba-lomba yang diadakan secara virtual, seperti lomba podcast, lomba vlog, lomba blog atau menulis artikel, dan masih banyak lagi. Selain kamu bisa mendapatkan hadiahnya, kamu juga bisa mengasah kemampuan kamu. Terus kamu juga bisa menginspirasi orang dari apa yang kamu sudah publikasikan. Apalagi di era digital seperti ini, hampir semua orang mempunyai platform masing-masing untuk mempublikasikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa kegiatan dia sehari-hari, atau apa yang ingin dia bagikan kepada masyarakat umum. Harapan tanpa usaha, hanya angan dan mimpi semata. Kepanikan tanpa pengetahuan, hanya menimbulkan ketakutan. Kamu nyadar gak sih, selama pandemi ini banyak banget webinar-webinar yang bermanfaat sesuai dengan bidang keilmuan kamu, pengetahuan kamu, pekerjaan kamu, keahlian kamu, atau minat kamu. Dan itu bisa diakses secara gratis, serta pembicaranya juga keren-keren. Mungkin kalau dulu seminar-seminar yang diadakan hanya diketahui oleh orang tertentu saja, tapi sekarang karena ada kecanggihan teknologi digital serta mudahnya bertatap muka secara online, kita bisa mengikuti webinar tersebut
dan menyerap informasi serta ilmu yang disampaikan oleh pembicara. Hanya kesadaran diri setiap individu yang bisa menyelamatkan. Sampai kapan ini semua? Kita tidak ada yang tahu. Karena seringnya kita di rumah, kita jadi terpikirkan melakukan sesuatu hal yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan untuk kita lakukan. Bahkan bisa menjadi hobi, seperti bercocok tanam, memasak, atau juga berolahraga. Dari hobi yang kita lakukan ini bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang positif selama pandemi ini. Dan siapa yang tahu, mungkin hobi kita ini bisa menghasilkan uang juga. Selalu ada terbesit harapan, semuanya akan kembali normal. Jika di masa depan ternyata harus seperti ini, mungkin ini yang terbaik bagi manusia dan alam semesta. Sebagai mahasiswa, banyak hal yang bisa kita lakukan pada liburan semester, apalagi kita yang harus tetap di rumah aja. Hal yang bisa dilakukan seperti menulis artikel yang berkaitan dengan bidang keilmuan kita, lalu bisa dipublikasikan ke media cetak atau media online dengan target pembaca masyarakat umum, atau juga bisa dipublikasikan ke jurnal-jurnal nasional maupun internasional untuk pembaca akademisi. Artikel yang kita tulis tersebut tentu saja akan memberikan manfaat bagi orang yang membaca, sehingga bisa meminimalisir informasi yang tidak benar di luaran sana. Berani tanpa kepatuhan hanya memperparah keadaan. Diam dan pasrah tidak berguna, hanya menutup celah gelora semangat 45. Urusan ekonomi masing-masing orang mungkin banyak yang memburuk semenjak pandemi. Hal ini memicu orang untuk memutar otak, mencari penghasilan tambahan. Ibarat kata, ide kreatif muncul karena kepepet. Yang tadinya tidak pernah terpikirkan untuk mencoba bisnis, sekarang mau tidak mau harus mencoba meskipun hanya bisnis kecil-kecilan untuk tetap bertahan hidup. Industri farmasi tempatku bekerja berfokus terhadap hilirisasi produk atau alat hasil penelitian dari skala riset sampai ke skala komersil. Di era pandemi ini, banyak sekali produk-produk inovatif yang dihasilkan oleh akademisi atau peneliti. Produk hasil penelitian tersebut, jika tidak diedarkan, maka tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Sehingga kami bantu untuk mengurus apa saja persyaratan yang masih kurang agar dapat disubmit untuk mendapatkan izin edar, sehingga bisa beredar secara legal di pasaran. Sungguh suatu kebanggaan tersendiri bisa berkecimpung langsung untuk mengawal produk yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi. Namun yakinlah, setiap pekerjaan itu pasti memberikan manfaatnya masing-masing bagi orang lain. Tinggal bagaimana kita menjalani suatu pekerjaan dengan sepenuh hati, niat yang tulus, niat yang baik, dan mengharapkan pahala dari setiap jerih payah kita. Dan jangan lupa, kita harus mengisi waktu kosong kita dengan suatu kegiatan yang bermanfaat, sehingga kita terus selalu menghasilkan karya, mandiri, serta ide yang inovatif, yang berlandaskan kepada semangat juang bangsa Indonesia, serta nilai-nilai Pancasila untuk mencapai cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau dulu, pahlawan-pahlawan kita menyatukan kekuatan mereka bersama untuk melawan penjajah.
Sekarang saatnya kita semua menyatukan kekuatan kita untuk melawan virus ini. Mari kita hentikan persebaran virus ini dengan tetap menjaga diri masing-masing dan tetap menjalankan protokol kesehatan, sehingga nantinya kita bisa bersama-sama kembali menjalani kehidupan normal. Semoga podcast ini bermanfaat ya buat kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih telah mendengarkan. Bye.